Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya bahwa damai sejahtera Allah memerintah di hatimu, di rumahmu, dan di keluargamu. Situasi ini tidak memungkinkan kita untuk bersama dalam sebuah persekutuan. Kita merindukan persekutuan bersama seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi situasi ini tidak memungkinkan kita karena kita mengikuti himbauan pemerintah. Menunjukkan bahwa kita juga menjadi warga Indonesia, warga negara yang taat. Tuhan tetap tahu apa yang ada di hati kita. Dan karena itu ibadah di rumahmu tidak mengurangi nilai daripada kehadiran Allah itu. Itu sebabnya saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa situasi di luar sana membuat Anda takut. Tapi firman Tuhan membuat kita penuh damai sejahtera. Hanya kepada Tuhan kita berlindung. Dan karena itu mari kita berdoa. Abanallazi fis samawat liyataqaddas ismuk liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kazalika alal ard. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami percaya tempat di mana kami berada ada hadirat Tuhan, dan karena itu kami akan membaca firman Tuhan, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap hal yang mengganggu, bahkan yang merampas kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba yang Engkau izinkan untuk berbicara dari mimbar ini, Engkau urapi dengan pengurapan yang khusus. Dan karena itu hikmat marifat ada di mulutku. Pengurapan Tuhan turun. Dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diurapi Tuhan. Siapa yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh. Dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami. Kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sedang berada di minggu sengsara. Dan nanti tanggal 10 April kita akan masuk pada Jumat Agung. Saya berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu seperti yang Yesus katakan di kayu salib, sudah selesai. Sehingga kita tetap bersuka cita. Saudara, kali ini saya akan ajak saudara untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam Mazmur 124. Mazmur 124, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terpujilah Penolong Israel. Saudara, perlu kita sadari bahwa membaca Mazmur ini berbeda dengan ketika kita membaca kitab yang lain. Membaca Mazmur perlu perhatian yang lebih. Kita harus perhatikan kaidah yang ada di dalamnya. Kita harus perhatikan tanda baca, aturan-aturan yang ada. Kalau kita abaikan, maka kita tidak akan menemukan pesan yang mau disampaikan dalam kitab Mazmur ini. Perhatikan, dikatakan di sini nyanyian ziarah Daud. Kita perlu clear dulu, berarti Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian. Sebab ada Mazmur doa. Ini
nyanyian. Nyanyian apa? Di sini dikatakan adalah nyanyian ziarah. Nah, apa itu ziarah? Ini juga perlu kita clearkan. Ziarah secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia untuk kepentingan rohani, tidak lain dan tidak bukan untuk berdoa dan untuk merenungkan sesuatu supaya di tempat itu orang menemukan kekuatan rohani, meningkatkan iman dan ketakwaan dia kepada Tuhan. Nah, bagi umat Allah dalam Perjanjian Lama, mereka juga sering melakukan ziarah. Ziarah dalam Perjanjian Lama diterjemahkan dari kata aliyah. Apa itu aliyah? Aliyah itu artinya go up atau naik. Nah, bagi umat Perjanjian Lama, mereka melakukan ziarah atau aliyah ini ke Yerusalem. Karena Yerusalem di zaman Daud itu sudah ditetapkan menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan kerohanian. Amat terlebih ketika Salomo berhasil membangun bait suci, maka Yerusalem menjadi kiblat seluruh kegiatan kerohanian. Dan bangsa Israel, mereka biasa melakukan ziarah ini minimal 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun mereka harus melakukan ziarah. Dalam rangka apa? Dalam rangka perayaan. Kalau kita lihat di Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-14, dikatakan begini, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi saudara, dalam perayaan mereka melakukan aliyah. Perayaan itu diterjemahkan dari kata hak, HAG. Hari ini masih dipertahankan. Nah saudara, perayaan itu hak. Kalau bahasa Arabnya jadi HAJJ, Haj. Kalau bahasa Indonesianya jadi haji. Haji itu kan perayaan. Perayaan Idul Kurban. Maka mereka juga melakukan aliyah, go up. Atau biasa disebut dengan naik haji. Kemana? Ke Mekah. Nah, bangsa Israel juga melakukan hal ini. Ya, jauh sebelum umat Islam itu hadir, mereka sudah melakukannya 3 kali setahun. Pada perayaan apa? Yang pertama adalah perayaan Paskah. Paskah Yahudi tentunya ya, bukan Paskah Kristen. Paskah Yahudi yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Disusul dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Ini perayaan pertama yang mewajibkan mereka melakukan aliyah, go up. Kemana? Ke Yerusalem. Karena memang disebut Yerusalem itu berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Jadi orang yang ke Yerusalem dianggap go up, ya, naik. Jadi
Bukan saja secara harfiah mereka berjalan naik, tapi juga iman mereka naik. Ketakwaan mereka itu naik. Rohani mereka naik. Kesungguhan hati mereka kepada Tuhan juga harus naik. Jadi perayaan pertama yang mewajibkan mereka melakukan aliyah adalah pada perayaan Paskah. Yang kedua, perayaan Pentakosta. Jadi Pentakosta juga dirayakan oleh umat Yahudi. Mereka malah pertama merayakan itu, yaitu hari yang ke-50 sejak hari Sabat pertama setelah Paskah, sebagai hari raya tuayan dan ucapan syukur. Jadi hasil panen sepanjang tahun mereka kumpulkan, ya, yaitu buah sulung, mereka bawa ke Yerusalem untuk makan bersama. Ini perayaan yang kedua yang mewajibkan mereka melakukan aliyah, ziarah. Yang ketiga, yaitu perayaan Pondok Daun, yaitu memperingati pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Jadi mereka memperingati bagaimana nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Musim dingin tentu kedinginan, musim panas kepanasan. Maka mereka coba untuk masuk dalam situasi itu. Mereka membangun pondok di halaman rumah mereka, pondok dari dedaunan. Dan sekali-sekali mereka ada di sana, tidak ber-AC, tempat yang tidak nyaman, kepanasan, tapi juga mungkin kedinginan. Ini perayaan yang mewajibkan mereka melakukan ziarah ke Yerusalem. Nah, pada perayaan itu atau pada tiga perayaan ini, maka mereka melakukan ziarah. Nah, pada perjalanan ziarah itu, salah satu mazmur yang dibacakan, diperdengarkan adalah Mazmur 124 ini. Clear kan? Jadi ingat, ini adalah mazmur nyanyian. Nyanyian ziarah. Ziarah mereka kemana? Ke Yerusalem. Dalam rangka apa? Perayaan. Perayaan apa? Yaitu Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Nah, baru kita baca, saudara ya. Memang saudara, baca mazmur itu harus teliti. Baru kita baca, saudara. Perhatikan, di sana dikatakan begini, ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jangan abaikan tanda garis kecil itu, saudara, ya kan, di Alkitabmu. Lalu di dalam garis itu ada tulisan, biarlah Israel berkata demikian. Saudara ingat, ini adalah mazmur nyanyian. Sebagaimana nyanyian, maka ada yang disebut dengan kor, ada yang disebut dengan ref, yang selalu diulang-ulangi. Maka jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ini kan nyanyian, maka itu adalah kornya, refnya. Maka cara membacanya pun harus mengikuti aturan yang ada. Sebelum kita pindah ke ayat berikutnya, kita harus balik ke kornya atau refnya. Baik, saudara, kita mulai. Ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Ada koma di sana. Sebelum masuk ayat 3, kita baca lagi, kembali ke ref. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Titik koma. Balik lagi ke kornya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir
melingkupi diri kita, balik lagi ke ref. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ayat 5, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Nah, perhatikan ayat 5 dan ayat 6 ada spasi yang cukup jauh. Maka kita boleh balik, boleh juga tidak. Saya memilih ayat 6, 7, dan 8. Sekali aja saya balik ke refnya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, nah sekarang mari kita renungkan. Sebagai nyanyian ada yang diulang-ulangi, ref. Apa yang mereka ulang-ulangi? Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ini mazmur ziarah. Sebuah perjalanan dari berbagai tempat menuju satu tempat, Yerusalem. Dan dalam sebuah perjalanan itu mereka membutuhkan satu hal, keberpihakan Tuhan. Sebab dengan adanya keberpihakan Tuhan, di ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga terlihat dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terlindungi dari ancaman manusia dan musuh. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jadi rupanya ada musuh, manusia yang mungkin punya maksud jahat begitu ya. Maka mereka terlindungi karena adanya keberpihakan Tuhan. Yang kedua, terlihat di ayat 4 dan ayat 5. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Oh, kita tahu bahwa dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terlindungi dari ancaman bencana alam. Air yang meluap, apa itu? Ya, banjir. Ya, saudara, di Timur Tengah memang curah hujan tipis. Tapi kalau banjir, waduh, luar biasa. Saya pernah ngalamin 2012. Ya, tahun 2012 saya keluar dari Israel menuju Mesir. Kami tertahan 9 jam gara-gara ada banjir. Padahal nggak ada hujan, saudara. Kenapa? Karena rupanya hujannya ya mungkin awan itu mencair ya, lalu turun, lalu kemudian ada air deras yang membawa pasir batu dan kita tidak bisa menerobos. Besar resiko. Jadi ada banjir, ada bencana alam. Yang ketiga, dengan adanya keberpihakan Tuhan, mereka terluput dari jebakan dan tipu daya, ayat 6 dan 7. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jadi nampak bahwa kalau bukan Tuhan yang berpihak, maka mereka tidak ada lagi. Kenapa? Karena ada musuh, ada bencana alam, ada jebakan, ada tipu daya. Saudara, maka khotbah saya adalah temanya hari ini berada di pihak yang tepat. Hari-hari ini orang pada ketakutan.
Masing-masing kita menjaga diri, tidak boleh bersentuhan. Virus ini mengajarkan kita untuk hubungan sosial dibatasi. Ya, kita curiga pada orang lain. Ya, kalau dulu orang bersin itu kita bilang bless you. Ya. Lalu orang kentut kita marah. Tapi hari ini saudara, kalau ada orang bersin begitu, kita pasti lari. Ya. Lebih baik kita mendengar orang kentut daripada orang bersin, apalagi orang batuk. Jangan sampai ya dia mengeluarkan virus dan kita pun tertular. Saudara, ya. Karena itu saudara mau keluar takut, di rumah pun juga ada ketakutan. Orang datang, ya, kita takut, serba takut. Karena itu saudara, saya mau bilang begini. Mari kita berada di posisi yang tepat. Kita ada di pihak yang tepat. Keberpihakan Tuhan kita butuhkan hari-hari ini. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa keberpihakan. Itu udah pasti. Tidak ada kemenangan tanpa keberpihakan. Saudara mau jadi presiden, saudara harus ya mengumpulkan 51 plus 1% orang berpihak kepadamu. Maka engkau dinyatakan menang. Kalau engkau mau jadi gubernur, bupati, wali kota, ya harus engkau kumpulkan 50 plus 1% orang yang berpihak padamu supaya engkau menang. Nah saudara, keberpihakan itu selalu membawa kemenangan. Kalau kebenaran berpihak kepadamu, maka engkau dinyatakan menang di pengadilan. Tetapi saudaraku yang kekasih, berita menarik. Rupanya Allah sejak awal berpihak kepada kita. Allah sejak awal berpihak kepada saudara dan saya. Mana buktinya? Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah jadikan kita menurut gambar dan rupa Dia. Ini menunjukkan keberpihakan. Dia berpihak kepada kita. Dia tidak jadikan kita menurut gambar dan rupa monyet. Kalau kita dijadikan menurut gambar dan rupa monyet, maka kita berpihak pada monyet, begitu ya. Maka itu kalau ada orang bilang lu monyet, ini melanggar dua hukum. Pertama, hukum Tuhan. Yang kedua, hukum positif yang berlaku di negeri ini, yaitu perkataan yang tidak menyenangkan. Maka dia harus dituntut, dihukum. Nah saudara, Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Supaya apa? Ya, berkuasa atas ikan-ikan. Supaya tidak dikuasai. Ya kan? Supaya apa? Hanya satu kata pendek, menang. Amin. Menang. Nah saudara, tetapi keberpihakan itu kemudian menjadi tidak harmonis dengan hadirnya yang namanya DOSA. Dosa. Dosa memporak-porandakan semuanya. Ya. Maka itu saudaraku yang kekasih, dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Tetapi saudara, berita menarik, berita baik, ya, bahwa sekalipun ada dosa yang memporak-porandakan keberpihakan Allah, Allah tidak pernah berdiam. Dia terus berpihak. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Perhatikan. Perhatikan saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan, yang membawa kemenangan.
Saudara, saya renungkan, kenapa Tuhan pegang kita dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri? Jangan saudara berpikir, oh tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Itu menyesatkan. Sebab apa? Pada Tuhan gak ada kelemahan. Saya percaya tangan kirinya Tuhan sama kuat dengan tangan kanan. Tapi dia tidak pegang kita dengan tangan kiri, tapi dia pegang kita dengan tangan kanan. Menunjukkan dia berpihak kepada kita. Bahkan kalau kita baca misalnya Matius pasal 26 apa 25 ya, ketika Yesus datang, dia akan mengumpulkan umatnya ya seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditaruh di kanan, kambing ditaruh di sebelah kiri. Makanya saudara kalau sudah jadi domba jangan jadi kambing lagi ya. Harus tetap pada posisi itu, pada pihak itu. Amin. Dan saudara, puncak keberpihakan itu ketika Yesus hadir, Allah menjadi manusia. Menjadi loh, Allah menjadi manusia. Allah itu bisa jadi apa saja. Ya kan? Orang bilang, wah, mana Allah bisa jadi manusia? Yang nggak bisa itu manusia jadi Allah. Tapi Allah bisa jadi apa saja, termasuk bisa jadi manusia. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, ini hafalan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya. Saya perlu garis bawahi kata anak. Saudara, anak di sini bukan anak dalam pengertian biologis. Kalau saudara baca Alkitab berbahasa Arab, tidak diterjemahkan dari kata waladullah, ya, tetapi ibnullah, ya, bukan walad, ya, karena walad itu anak secara biologis, tapi ibnullah anak Allah dalam pengertian metafora, karena tidak semua anak itu hasil biologis. Ada anak tangga, ya kan? Ada anak kunci. Nah saudara, jadi ini puncak keberpihakan Allah. Dan klimaksnya ketika di atas kayu salib, Yesus Kristus, saya tegaskan, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, saya tegaskan, dia menyerahkan nyawanya, ya, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi orang bilang kok Tuhan mati, weh, yang mati itu bukan Tuhan. Alkitab tidak menyebutkan Tuhan Yesus mati. Bukan begitu redaksinya di 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Tapi dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ini klimaks dari keberpihakan Allah. Maka itu Paulus bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapa lagi lawan kita? Saudara, musuh kita yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Ya. Ketakutan itu dari dirimu. Ya. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, Yesus berpihak kepada kita. Saudara, seperti bangsa Israel, mereka berjalan dari berbagai tempat menuju Yerusalem. Dan karena itu mereka membutuhkan keberpihakan Allah. Kita pun membutuhkan keberpihakan Allah. Bukankah hidup ini adalah sebuah perjalanan? Perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan. Bisa 70, bisa 80, bisa juga kurang dari itu. Ya. Tapi saudara, yang pasti hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya, menuju satu tempat yang pasti, yaitu
Yerusalem baru. Dan karena itu kita juga membutuhkan keberpihakan Tuhan. Nah, Allah berpihak, itu berita baik. Tapi apakah saudara berpihak kepada Allah? Maka keberpihakan itu menjadi harmonis. Kalaupun kita kemudian merespon, bagaimana caranya? Punya iman. Amin. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, iman. Tanpa iman di ayat 6 dikatakan kita tidak berkenan. Maka itu saudaraku yang kekasih harus punya iman. Tapi dengar baik, iman itu bukan hanya sebuah pengakuan. Saudara bilang, mari kita berdiri, kita menyatakan iman kita, iman Rasulika, iman Nisia Konstantinopel, atau ada pengakuan iman menurut sinode sendiri-sendiri. Iman itu bukan sebuah pengakuan, tapi sebuah tindakan, action. Ya, saudara, iman harus dijalani. Nah, karena itu kita harus berjalan dengan iman. Bagaimana berjalan dengan iman? Saya contohkan begini, saudara. Ya. Hari-hari ini kan gedung menggunakan automatic sliding door, pintunya, ya kan? Selalu tertutup. Maka walaupun sudah dikatakan open gitu kan, tapi tertutup. Apa yang harus kita lakukan? Jangan saudara diam dan berkata, bagaimana saya bisa masuk? Pintu tertutup. Yang saudara perlukan adalah apa? Berjalan saja. Berjalan saja. Kalau perlu tabrak. Tabrak saja. Karena dalam radius tertentu ada sensor yang membaca, ada gerakan. Maka pintu itu dengan otomatis diperintahkan membuka. Maka saudara bisa masuk. Saudara, berjalan dengan iman seperti itu. Jangan berdasarkan apa yang kita lihat. Sebab apa yang kita lihat bisa berubah. Juga apa yang saudara rasakan. Jangan berdasarkan perasaan. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Saya tidak panjang lebar, saudara. Jadi yang punya iman, berjalan dengan iman. Yang kedua, ketaatan, saudara. Hari-hari ini Tuhan butuh ketaatan. Saudara, saya punya anak 5. Ya, saudara mungkin punya anak 5, 10, 7, ya, 2, 1. Yang belum punya anak, pasti punya anak. Saudara, di antara anak itu, semua tentu kita sayang anak. Semua kita sayang. Siapa yang gak sayang anak? Pasti kita sayang. Tapi kalau ada anak yang taat, kita memberikan perhatian yang lebih. Ya kan? Keberpihakan yang lebih. Nah, maka Tuhan pun minta supaya kita menjadi anak-anak yang taat. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, supaya keberpihakan Allah itu menjadi harmonis, mari hati kita berpaut kepadanya. Yesus katakan kita harus tinggal di cabang itu. Ya, dia adalah pokok anggur dan kita ranting. Maka kita harus berpegang pada pokok anggur itu. Atau di bahasa Daud di Mazmur pasalnya yang ke-91 di ayatnya yang ke-14, hati yang melekat sama Tuhan. Maka ada fasilitas. Saudara baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ada fasilitas di sana. Ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu bersyukur. Tuhan hanya mau kita bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Keadaan ini yang hari-hari ini, karena Alkitab sudah bilang, ya, Alkitab sudah bilang bahwa hari-hari ini jahat. Efesus 5:16. Ya. Hari-hari ini jahat, saudara. Di 2 Timotius 3 ayat 1 akan datang masa-masa yang sukar. Perhatikan, sudah jahat, sukar pula. Sukar, jahat pula. Ya kan? Sukar ke gereja berkumpul dengan teman-teman. Sukar, kenapa? Karena di luar ada wabah. Ya. Jangan-jangan tetangga kita sudah terpapar. Ya.
jahat. Ya, mungkin kita menganggap larangan untuk berjumpa, membatasi ya perkumpulan ini jahat. Ya, memang sudah begitu. Ya. Dan yang paling penting, kita masih ada di bumi. Selama kita ada di bumi, ada pergumulan. Ayub pasal 7 ayat 1, harus bergumul. Kalau saudara nggak mau bergumul, ya silakan check out dari bumi. Ya. Tetapi Tuhan minta kita apa? Mengucap syukur. Dan mengucap syukur ini adalah salah satu esensi menjadi seorang Kristen. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Askuru fi kulli syai'in. Mengucap syukur dalam segala situasi. Situasi apapun. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Saudara, akhir saya akan ingatkan kembali bagaimana bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, tempat perbudakan, untuk diberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Ada berapa banyak, saudara? Ya, katakanlah 2 juta. Karena ada 600 kakak. Ya, saudara, katakanlah 2 juta. Ada mungkin yang bilang 3 juta. Saudara tahu, yang masuk ke tanah perjanjian generasi itu hanya 2 orang. Yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, saudara. Ya, bersama generasi selanjutnya. Nah, generasi itu dibinasakan. Sudah baca di Alkitab. Dan salah satu yang membuat mereka paling banyak dibinasakan adalah sepanjang perjalanan mereka tidak mengucap syukur. Bersungut-sungut. Perjalanan yang seharusnya cuman berapa? 40 hari. Tuhan kasih 40 tahun. Artinya apa? Sungutan tidak membuat masalahmu selesai. Tapi durasi penderitaan akan diperpanjang. Mengucap syukur dengan situasi ini. Ya. Kita mengucap syukur kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saya percaya tanggal 10. Ya, 10 April, Jumat Agung, selesai. Demikian Tuhan Yesus katakan. Nah, saudara, coba ini yang terakhir kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasalnya yang ke-14 pada ayat 1 mulai. Saya akan bacakan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Nah ini. Sungutan itu yang pertama dimulai dengan kata sekiranya kami mati di tanah Mesir. Atau di padang gurun itu. Ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Yang kedua, sungutan itu dimulai dengan kata apa? Mengapa? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Gak usah tanya mengapa Tuhan, saudara. Lihat, Tuhan jawab di ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dosa yang paling jahat. Semua dosa tentu jahat. Tapi bahasa saya bilang paling jahat adalah bersungut. Kenapa? Ada 2 hal. Ada 2 hal, saudara. Waktu saudara bersungut, yang pertama saudara menista Allah. Menyakiti hati Allah. Kalau ditanya sakitnya di mana? Tuhan bilang sakitnya di sini. Yang kedua, waktu saudara bersungut, Tuhan bilang berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya. Saudara sedang membangun narasi tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini jahat. Saudara, Allah berpihak, itu berita baik. Tapi mari kita juga berpihak kepadanya. Yaitu dengan apa? Kita punya iman, kita berjalan dengan iman. Kita menjadi anak-anak yang taat. Dan kita punya hati yang berpaut sama Tuhan. Sebab kemana lagi sudah berlindung. Iya. Di Palu, waktu Palu Koro beraksi, ya, orang pada keluar semuanya. Serta corona datang, orang disuruh kumpul, diam di rumah.
Kemarin saudara, Koro dan Corona beraksi sama-sama. Ya kan? Jadi keluar, masuk. Nah, karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Syukuri apa yang ada hari ini. Karena Tuhan berotoritas atas situasi ini. Semua akan selesai. Khotbah saya pun akan selesai. Tuhan Yesus memberkati.